warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikmatul Musliha dari 11 IPA 5, dan di sini saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok saya, yaitu Elsa Yulia, Renanda Ajeng, dan Yunita Nur Aini. Di sini saya beserta kelompok saya akan mempresentasikan materi mengenai lintas laut Banyuwangi sampai Bali. Suatu hari pada April 1946, pasukan laut Indonesia yang diwakili M. atau McCarthy berhasil memukul pasukan Belanda di Bali. Itulah pertempuran laut pertama yang dimenangi pasukan Indonesia sejak kemerdekaan. Dan Belanda mendarat di Bali, Gusti Ngurah Rai sebagai perwira tertinggi Tentara Republik Indonesia untuk Sunda Kecil berada di Yogyakarta. Pendaratan sekutu dan Belanda berlanjut hingga 3 Maret 1946. Mantan Komando Kompi Polisi Tentara atau Provos TNI Laut Malang tersebut ingin memastikan sendiri keberhasilan operasi dengan mengikuti pelayaran survei medan yang dilakukan bersama Aurip Pangkalan 10 Banyuwangi. Seminggu sebelum pendaratan, ia mengirimkan 4 tim intelijen untuk mengumpulkan informasi pantai pendaratan, baik melalui kondisi geografis maupun kondisi sosial. Sehari sebelum hari H, ia mengirimkan beberapa anak buahnya untuk ke Bali. Mereka ditugaskan menjadi pemandu untuk menuntun pendaratan. Kodenya berupa api segitiga, yang artinya pantai tersebut aman untuk didarati. Kapten Markadi menghubungkan penyeberangan sama dengan hari lahirnya, yaitu 9 April 1927. Nah, perwira muda tersebut tampaknya ingin merayakan hari ulang tahunnya di Bali. Sore menjelang malam, tanggal 4 April 1946, pasukan M bergerak dari asrama Sukomidi ke embarkasi pelabuhan Bom Banyuwangi. Hal itu dilakukan untuk mengelabui mata-mata Belanda yang diperkirakan berada di Banyuwangi. Sambil menunggu air pasang, Kapten Markadi berpidato tanpa alat pengeras suara. Hal itu dilakukan untuk memompa semangat pasukan. Nah, pada ujung pidato, Kapten Markadi mengajak pasukannya untuk menyanyikan lagu-lagu kebangsaan. Sekitar pukul 20.00 air laut mulai pasang. Satu persatu prajurit pasukan M melompat naik perahu. Sebenarnya, saat fajar pada 5 April tahun 1946, salah satu perahu yang ditumpangi oleh Markadi hampir mendarat di kandang pengiriman. Tetapi perahu tersebut masih terkatung-katung dan bergerak secara perlahan karena kelebihan muatan sehingga sudah kehilangan arah. Sementara itu, di kejauhan tiba-tiba terlihat 2 kapal angkatan laut Belanda jenis LJM bergerak dari arah Jubal ke arah 2 pasukan M yang sedang berpatroli. Melihat kapal musuh mendekat, pasukan M mendayung dengan sekuat tenaga untuk menghindar. Namun upaya tersebut tidak berhasil karena 2 kapal LJM lebih cepat. Sebelum LJM mendekat, Markadi memerintah pasukannya agar melepas seragam hitam-hitam dan menyembunyikan senjata ke sembilan nelayan. Dengan jarak kira-kira 5 meter, terlihat 2 orang Belanda di LJM terdepan mengarahkan mitralir water mortar. Dalam bahasa Belanda, mereka memberi perintah berhenti dan meminta awak di perahu untuk melempar tali. Markadi mengerti bahasa Belanda, langsung melempar tali seraya memberi perintah menembak dan langsung menceburkan diri ke laut. Pertempuran laut pertama dalam sejarah Republik Indonesia ketika pecah di Selat Bali. Tidak semua awak di perahu itu ikut bertempur. Beberapa orang hanya bertiarap karena tidak memiliki senjata. Tentara Belanda membalas serangan pasukan M dengan mitralir berat jenis Browning kaliber 12,7 mm. Namun, karena terlalu dekat dan posisi LCM lebih tinggi dari perahu Madura, senapan mesin berada dalam sudut mati dan tembakan prajurit Belanda hanya mengenai tiang layar. Sebab perahu yang ditumpangi Markadi berposisi sangat rendah. Markadi yang terjun menyelam di lambung sebelah kanan kapal muncul di lambung sebelah kiri. Dengan dibantu anak buahnya, dia naik lagi ke perahu. Awak kapal Belanda yang nyaris putus asa karena tembakan mereka tidak mengenai sasaran, kemudian menabrakkan LCM-nya ke perahu Markadi. Mereka berharap perahu pejuang itu tenggelam. Beberapa orang yang berada di perahu tersebut jatuh ke laut, tapi mereka kembali naik dengan bantuan personel lainnya. LCM tersebut beberapa kali menabrakkan perahu. Saat aksi tabrak-tabrakan itulah, Markadi memerintah pasukan M serempak melemparkan granat ke arah 2 LCM Belanda. Tidak lama kemudian, terdengar granat meledak di atas sebuah LCM Belanda dan diperkirakan 4 awaknya tewas. LCM lainnya langsung melarikan diri dan keadaan
terbakar pada bagian dek dan lambung kapal sambil mundur ke arah Gilimanuk. LCM itu terus menembak, tapi tidak ada yang kena sasaran. Menurut laporan Angkatan Laut Belanda, LCM tersebut dikabarkan kembali beroperasi setelah diperbaiki. Pertempuran yang berlangsung kira-kira 15 menit disebut-sebut sebagai pertempuran laut pertama yang dimenangi oleh Angkatan Perang Indonesia setelah proklamasi 17 Agustus 1945. Dalam pertempuran tersebut, korban dari pasukan M adalah 1 orang gugur atas nama Sumeh Darsono dan 1 orang mengalami luka tembak yaitu Tamaru. Markadi lahir pada 9 April 1927 dengan nama lengkap Markadi Puji Raharjo. Karena restrukturisasi dan resalinisasi RERA TNI 1948, Markadi yang semula merupakan pentolan Angkatan Laut mau tak mau menjadi Angkatan Darat. Dia wafat pada 21 Januari 2008 dan dimakamkan di TMP Kalibata, Jakarta Selatan.